Ini sifatnya rahasia Pak Kiai. Jangan bilang sama istri. Jangan bilang sama istri. Menikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau dipamerkan riak, gak dapat pahala. Nah, makanya Pak Kiai kalau nikah lagi sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had, para sepuh bini sepuh yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Dala TNI Polri yang saya hormati, ada tulisannya yang gak kebaca, semuanya yang saya hormati. Tulisannya jelek. Segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kecamatan Lebay, Lubay Ulu, Kabupaten Muara Enim, rahimakumullah. Beli tahu bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Lubay Ulu yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Suasananya panas, gerah, tapi yakinlah panas yang hari ini menjadi wasilah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, silakan semuanya duduk Mas yang di depan. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Katakan, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi yang paling gampang? Man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akromallah, wa man akromallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, maka berarti dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Kita punya guru di Martapura, Tuan Guru Ijai, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Sekumpul. Satu saat beliau mengatakan demikian, lucu dan ironi, manakala kita mengaku umatnya Nabi, setiap kali bersyahadat dan bersolawat, tetapi sekalipun belum pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun dalam keadaan mimpi. Kemudian beliau menyampaikan, ada yang salah dengan imanmu, ada yang salah dengan keyakinanmu, kalau kamu mengikuti Nabi, mencintai Nabi, tapi kenapa Nabi belum berkenan hadir di dalam mimpi? Ternyata menurut beliau jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah, Nabi tidak mungkin hadir kepada orang yang di dalam hatinya tidak mencintai ulama yang merupakan ahli warisnya para nabi. Artinya apa?
Kalau Anda pengen mimpi ketemu Nabi, ikutilah kiai ulama yang merupakan ahli warisnya. Saya punya guru, kita semuanya punya guru di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad itu ibarat lampu, kiai ulama ibarat saklarnya. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak kamu pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi kalau kamu tidak mencintai ulama dan kiai. Bagaimana cara mencintai ulama dan kiai? Kalau pengajian, cari soundnya yang bagus. Lah itu cinta kiai. Ini saya ngomongnya berat banget. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh, ketok wujute, cewek diragati okeh diuntal kancane. Mana tukang soundnya? Tolong agak diempukin dikit, jangan atos kaya cangkem. Kenapa Bu? Kacamatanya kenapa? Dilepas. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Itu yang teriak kacamata lepas pasti janda itu. Kenapa kamu nafsu ya dengan mataku? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya copot kacamata janda pingsan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, cara memuliakan Nabi yang paling sederhana adalah cari orang-orang alim di daerah Anda, kiai ulama yang masih lurus, yang mengikuti tuntunan Nabi, yang ahlus sunnah, insya Allah selamat. Kalau orang mengatakan begini, nggak penting ngaji sama guru, nggak penting ngaji sama kiai, langsung saja ngaji dengan kanjeng Nabi. Pertanyaannya, bagaimana caramu ngaji dengan Nabi? Hari ini hadirnya pemahaman agama yang baik dan benar, itu berangkat dari pemahaman para ulama yang merupakan ahli warisnya para Nabi. Coba Anda lihat. Kalau memang kamu harus belajar dengan Nabi, kamu tidak akan pernah bisa baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu dibukukan setelah masa kenabian. Maka kemudian apa? Satu saat Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma huwal ikhlas? Ikhlas itu apa wahai Rasul? Seandainya Nabi Muhammad menjawab sendiri pasti mampu. Tapi ternyata apa? Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan sahabat, tapi justru bertanya kepada malaikat Jibril gurunya. Ya Jibril, ma huwal ikhlas? Jibril, ikhlas itu apa? Apakah Jibril jawab? Tidak. Jibril tanya sama Allah, ya Rob, ma huwal ikhlas? Jibril, Allah, ikhlas itu apa? Jawaban Allah diberikan kepada Jibril. Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasiaku yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali aku dan hambaku. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril. Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada sahabat. Sahabat kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'in. Akhirnya sampai kepada kita. Ini urutannya panjang. Hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, oh ikhlas tadi menurut Gus Miftah, rahasia Allah yang dititipkan kepada hati hambanya, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah dan hambanya. Bahasa saya Anda dengar, Anda sampaikan kepada anak, anak kepada seterusnya. Itu namanya ilmu bersanad. Ilmu saya sampaikan, Anda dengar, Bapak dengar. Loh, yang baru datang siapa ini? Wakil gubernur, mewakili. Bukan wakil gubernur, mewakili. Rais Suriah PCNU. Saya melihat beliau langsung ingat hukum tumpang tindih. Karena gede. Sempak siapa namanya? Pak Rosidin. Mudah-mudahan Pak Rosidin panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Rosidin hidup sendiri. Amin.
Jawaban saya sampaikan kepada Anda, ini namanya ilmu bersanad. Itulah kenapa pentingnya pondok pesantren. Maka dikatakan al ilmu bila syaikhin fasyaihuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru, gurunya mbahnya setan. Makanya ngaji harus punya guru. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Sayyidina Ali menghormati gurunya dengan mengatakan apa? Ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma 1 huruf. Umar mengatakan, saya siap membayar 1.000 dirham untuk 1 ilmu yang saya dapatkan. Saya mau tanya hari ini, kalau hari ini ada pengajian, ada kotak infak. Dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Mana yang kamu masukkan ke kotak infak? 100.000, 50.000 apa 1.000? 1.000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian melihat kiai viral, infaknya 1.000. Berarti lebih mahal kiai apa monyet? Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Ayo bilang monyet. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian ilmu ini berjalan dengan baik? Pilihannya kan cuma 4. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada pengajian seperti ini di pondok pesantren ketemu para kiai, tolong tunjukkan perhatianmu. Kalau kita ngomong dukungan apa yang bisa kita berikan? Ada 3. Berapa Bu? 3. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Oh, kurang ajar, pamer. Sobot. Kan saya malu. Mudah-mudahan hilang. Saya pakai lagi. Pengajian amplopnya nggak jelas, kehilangan cincin. Dukungannya dalam bentuk 3 hal. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmunya. Kata orang Jawa apa? Mulang. Sedekah dengan ilmunya. Para guru, para kiai, para tuan guru, para ajengan, mulang. Ini yang punya ilmu. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya. Nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq biquwwatihi, sedekah dengan tenaganya. Rewang. Maka kalau ada pengajian kayak gini, apalagi maulid Nabi, pilihan sumbanganmu cuma 3. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Enggak mulang, enggak nyumbang, enggak rewang, cangkemnya cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya juga datang. Biasanya ciri-cirinya pakai jilbab pink. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Oh, muslimat. Muslimat gak usah ngaku, saya tahu. Saya tahu ini muslimat atau fatayat, gak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Nah, ini balsem ini, beneran. Makanya apa? Dibutuhkan ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Makanya kalimat ayat Al-Quran yang tertulis di dalam Nahdlatul Ulama apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bangsa ini butuh bersatu. Bangsa ini butuh kerukunan. Bangsa ini butuh persatuan.
Bangsa ini butuh hamba umat yang akur sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Makanya kalau ada ayat yang bunyinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi apa? Menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Anda jadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Anda jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Anda jadi banser, banserlah yang baik. Anda jadi tentara, ada tentara di sini. Ada. Jadilah tentara yang baik. Anda jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Siapa itu polisi yang baik? Yang tidak nembak temannya. Umpamanya. Tapi orang Muara Enim Anda yang fair ya. Saya tidak mau Anda mengatakan semua polisi seperti itu. Anda salah. Gimana? Saya punya teman Kapolres Pak. Anaknya masuk sekolah. Dipanggil sama teman-temannya. Sambo. Seolah-olah semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Padahal itu kesalahan pribadinya Sambo. Bukan polisi secara kelembagaan. Betul? Makanya apapun kondisinya polisi itu penting. Coba Anda bayangkan Muara Enim sebulan penuh tanpa polisi. Apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan hilang. Makanya Anda tidak boleh kemudian mengatasnamakan semua polisi seperti itu. Itu kesalahan pribadi, bukan polisi secara kelembagaan. Tapi saya juga nitip pesan sama teman-teman polisi. Sahabat saya polisi. Kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, ingatlah hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi untuk jujur. Hari ini polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau polisi bohong. Maka jujurlah. Ingat, jujur itu ada dua. Jujur ayam dan jujur kacang hijau. Saya itu kadang-kadang gak enak sama teman polisi. Banyak berita hoak tentang polisi. Contoh, naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Ada polisi di sini. Pol. Pak Kapolsek, orang pakai sandal jepit ditilang hoak kan? Hoak. Itu himbauan dari Korlantas. Kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa terjadi lebih parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Kalau ditilang berpotensi sandal jepitnya nginapui cangkeme polisi. Tahu sendiri ibu-ibu kalau naik motor. Ya Allah. Rating kanan belok kiri. Mama hebat matamu, hebat apa? Rating kanan belok kiri kok hebat. Sangel, angel. Kok geting aku. Malah hooh tenan. Kamu santrinya Samsudin ya? Jadi Bapak Ibu, menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Di sini ada Pak Pejabat, ada Pak Rosidin dan kawan-kawan, ada Pak Camat mungkin atau siapa. Jadilah yang terbaik. Jadi kepala desa yang terbaik. Mana kepala desanya ini? Oi, kepala desa. Oh ini, wong gitu galuh. Saya paling takut sama orang Sumatera Selatan. Bagaimana tidak? Kapal selam saja dimakan. Roket dimakan. Malah lama-lama nggak ada yang dimakan, akhirnya nyanyi. Sikok bagi dua, sikok bagi. Sekarang kan lagu yang viral dua. Satu, sikok bagi dua. Yang satu, begitu sulit. Lupakan silit. Gitu. Apa coba kayak gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi banser terbaik. Apa tugasnya banser?
mengawal NKRI, mengawal ulama dan kiai. Nggak ada ceritanya Banser kok ngawal dukun itu dari mana? Saya bilang itu yang ngawal dukun itu bukan Banser tapi Banser palsu. Eman-eman kesatuan Bansernya. Nggak ada ceritanya Banser ngawal dukun. Makanya saya ditanya, Gus hebat mana polisi, tentara apa Banser? Banser. Buktinya apa? Nanti dulu. Buktinya apa? Banyak polisi dan tentara SK-nya hutang ke bank. Dimasukkan ke bank untuk hutang. Banser gak ada yang SK-nya dimasukkan ke bank. Kenapa? Karena gak laku. Siapa yang mau terima SK-nya Banser? Tapi insya Allah besok saya masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tenang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka bangsa ini butuh fastabiqul khairat. Tanggal 11 Oktober kemarin saya pengajian di acara, bukan pengajian, acaranya Investasi Daily Summit 2022. Dihadiri oleh Presiden, Menteri Kabinet dan para pengusaha dari dalam dan luar negeri. Temanya tentang apa? Investasi. Istana minta saya berbicara investasi. Menghadapi resesi global tahun 2023. Saya bilang, kayak ngapa ya? Kenapa Bu? Orang ketok, iya infaknya 1000 ya. Infaknya 1000 protes. Saya aja pengajian gak ada suguhannya gak protes kok. Enggak, saya puasa. Saya puasa Bu. Jadi sengaja saya datang ke sini ngaji dalam keadaan berpuasa karena saya tahu panitia anggarannya pas-pasan. Kata panitia nih, matane. Jadi saya sampaikan, kalau bangsa ini besar, mau besar harus ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selama ada kebaikan dan takwa, wajib tolong menolong. Saling mendukung dengan profesi yang kita miliki masing-masing. Contoh begini, saya ditanya, Gus, dakwah itu profesi apa bukan? Saya jawab bukan. Berarti profesinya Gus Miftah apa? Saya nggak usah ngaji, saya juga hidup. Kenapa? Saya punya usaha. Karena bagi saya dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Banser, dakwahnya yang awal pengajian. Duduk di bawah tanpa tikar, pulang pengajian little body. Apa itu? Silite gatel kelebon wedi. Malah raine dioret-oret. Jadi ini men ketok elek, ora sama oret-oret wis elek. Aku seneng lah karo Banser iki. Makanya ibu-ibu kalau cari calon menantu pilih Banser. Kenapa? Jelas polisi saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Kamu nikah dengan anaknya Banser, wah langsung meteng. Push up-nya kuat. Tapi ya gitu, kamu Banser perutnya jangan besar-besar. Saya tadi bilang tadi di sana di Rambang. Ada penelitian di rumah sakit, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ada. Hati-hati. Itu kata dokter loh. Kasat korwili loh murek. Jangan gede-gede bro. Kalau perut kamu besar, dibuka sarungnya biasanya isinya kayak pentil. Gitu.
Kasat korulnya bales, iya Gus kayak pentil tapi pentil tronton. Sing guyune buanter mesti rondo ya. Cangkeme ngebas. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, potensi kebaikan itu bisa datang dari semua orang. Demikian juga dengan potensi kemaksiatan. Makanya kebaikan-kebaikan itu harus kita tonjolkan dan harus kita syiarkan. Dari pejabat pasti ada kebaikan. Jangan hanya dilihat kurangnya tok. Coba kalau di desa yang paling pusing siapa Pak? Kepala desa. Begitu muncul COVID ada BLT. Yang curiga rakyatnya. Paling yang dibagi cuma temannya sendiri. Loh kan? Kamu udah suudon, padahal benar. Padahal salah itu loh. Kan kasihan kepala desanya. Makanya di mana-mana kepala desa itu kelasnya fitness. Apa itu fitness? Badannya fit, hatinya ngenes. Semua orang punya potensi kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini harus kita satukan. Sehingga apa? Muncul kebaikan yang baru. Anda yang merasa baik, Anda yang merasa baik, apa kata Allah? Fala tuzaku anfusakum. Jangan pernah merasa sok suci. Orang baik itu orang yang mampu membaikkan orang lain, tidak hanya membaikkan dirinya sendiri. Sementara Anda yang tidak baik atau kurang baik, apa kata Imam As-Syafi'i? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang baik supaya saya kecipratan jadi orang baik. Saya mencintai orang baik walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang baik. Supaya apa? Ada kebaikan dari orang baik. Bapak Ibu tak kasih contoh. Kenapa kita harus senang sama orang baik? Apalagi dengan Nabi Muhammad. Gambar saja itu kadang-kadang bisa memberikan dampak dan kebaikan. Anda kan tahu, Gus Miftah itu kemarin sebelum Ramadan dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon paling mahal sedunia. Muktamar NU di Lampung saya jual belangkon laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk muktamar belangkon. Belangkonnya saja 900 juta. Apalagi sarungnya. Wah. Apalagi isinya. Wah. Isinya belangkon. Tapi kan ya sorry, kalau orang perutnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam. Sudah 22 tahun. Istiqomah itu berat Gus, berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Makanya untuk istiqomah butuh ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Apakah dalam perjuangan dakwah tidak ada masalah Gus? Banyak. Kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Rosidin pengen makan onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil Pak. Ganjil. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk. Wajah saya lebih banyak daripada Deddy Corbuzier, Atta, Raffi, apalagi Rizky Bilar. Enggak. Urusan rumah tangga mereka nggak usah ikut-ikutan. Mereka mau balik, mau rujuk ya urusan mereka toh. Tapi kan kita di prank, yo goblokmu. Orang melaporkan polisi dicabut kan sah-sah saja. Jangankan sama suaminya. Masa Indonesia hari ini lucu, malah seneng melihat orang cerai. Pelajaran dari kasusnya Lesti satu. Ibu-ibu jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Makanya sekarang cewek gemuk itu lebih diminati daripada cewek seksi.
Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Pak Rosidin kalau punya istri gemuk, mau keloni setengah jam, sikilmu kram tak kandangnya. Saya kasih contoh, betapa kemudian kebaikan itu bisa memberikan kebaikan yang lain. Ada jamaah kita dari Kalimantan Selatan pedalaman. Sampai Banjarmasin masih 7 jam Pak. Anaknya menikah, perempuannya hamil. Setiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap kali tidur ngelindur, nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang pedalaman Kalimantan. Coba kalau orang Palembang, dikira bapaknya aku. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku bukan codot. Gus Miftah istrinya berapa? 1. 2 matamu 2. Cie kamu berharap yang kedua ya? Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Saya itu tipe suami yang setia. Kurang ajar mosok. Kan ada kamera. Singkat cerita, anaknya matur sama bapaknya, Pak, bawa ke Jogja. Minta video ucapan selamat hamil untuk saya Pak dari Gus Miftah. Bapaknya cuma punya uang 500.000. Berangkat sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang nggak punya duit. Singkat cerita di pelabuhan ada truk lewat, bokongnya ada gambarnya Gus Miftah. Sebar Pak, saya tuh sering dapat kiriman dari Palembang, dari Bengkulu, dari Jambi, truk gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ya Allah, kenapa gambar saya pula itu? Gambarnya Gus Miftah tangki sedot WC, tulisannya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Truknya didatangi, bapaknya bilang, Pak, ini mobilnya siapa? Oh, mobilnya juragan saya Pak, saya sopir. Kenapa kok bokong truknya digambar Gus Miftah? Kita semua satu perusahaan ngefans sama Gus Miftah. Ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja tapi nggak punya uang. Kehabisan uang. Kemana Pak? Ke pondoknya Gus Miftah. Apa kata sopir truk? Ya udah Pak, Anda naik truk bareng saya sampai Jogja. Coba, hanya sekedar bokong truk ada gambar saja, ini bisa membawa kebaikan. Apalagi kalau kamu mencintai orang soleh. Kalau di hatimu tergambar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa? Kalau dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapa yang masih punya harapan dengan Allah, ar-roja ausa'u minal khauf, bahwa harapan itu lebih besar daripada nakut-nakuti. Makanya orang dakwah itu harus memberikan harapan. Pemerintah yang baik memberikan harapan. Gambar saja memberikan harapan untuk orang baik. Saya ngaji di Jambi Pak, di tengah lapangan tanpa tenda. Jam 12 malam, 12 siang saya baru sampai. Mereka nunggu di jam 8 pagi. Saya kebel ke toilet, di lapangan gak ada toilet, saya mampir rumah warga. Begitu saya masuk rumahnya kaget Pak. Ruang tamu penuh gambarnya Gus Miftah dengan semua pose. Saya mikir ini rumahnya siapa? Begitu saya keluar ketemu perempuan, istrinya. Bu, ini rumah siapa? Rumah saya. Yang masang gambar dan foto di ruang tamu siapa? Suami saya. Saya tanya, apakah suami ibu itu santri? Bukan. Dia orang baik? Bukan. Orang alim? Bukan. Kenapa kok gambarnya banyak Gus Miftah? Suami saya itu tiap malam mabuk Gus. Tiap malam. Pulang jam 1, jam 2. Tapi setiap kali pulang mabuk, lihat YouTube, lihat Gus Miftah. Jadi dia ngaji sambil mabuk, ketawa-ketawa sendiri. Tapi apa yang terjadi Bu? Mohon maaf. Akhirnya walaupun dia masih mabuk, tapi sudah mau sholat.
Masih mabuk tapi sudah mau ke masjid. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasa orang Muara Enim, amar ma'ruf nyambi mungkar. Lah, jeleknya kita, yang kita lihat selalu saja keburukannya, bukan kebaikannya. Yang Anda lihat, Allah untuk apa sholat? Toh dia masih mabuk, Anda salah. Seharusnya alhamdulillah walaupun dia mabuk sudah mau sholat. Sama halnya ketika saya ngaji di lokalisasi, wartawan dari Belanda penasaran. Gus, emangnya ada manfaat pengajian bersama para PSK? Oh ada. Manfaatnya apa? Silakan Anda tanya sendiri. Demi Allah, demi Rasulullah saya pengajian sama PSK sudah 22 tahun. Tapi nggak pernah saya memanggil mereka PSK apalagi londe. Nggak pernah. Kan nggak mungkin pengajian para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Singkat kata Pak, wartawan dari Belanda datang tahun 2018 saya ngaji di Belanda. Begitu dia ikut pengajian di lokalisasi, tanya sama mbak-mbaknya, ayo mbak, apa manfaat pengajian bersama Gus Miftah? Kan kalian ahli maksiat, kenapa kok ngaji? Ada mbak-mbak PSK angkat tangan. Ini loh, ar-raja'u awsa'u minal khauf. Bahwa harapan itu ada. Bahwa harapan itu lebih luas daripada nakut-nakuti. Makanya jadi orang jangan nakut-nakuti. Jadi kiai jangan nakut-nakuti, tapi beri harapan. Jadi pejabat jangan nakut-nakuti. Jadi polisi jangan nakut-nakuti. Masuk kantor ditanya, ada yang bisa dibantu, bukan apa yang bisa dibagi. Salah. Akhirnya apa? PSK-nya ada yang angkat tangan. Saya PSK sudah 10 tahun. Wow, senior. Ditanya, apa manfaat pengajian sama Gus Miftah Mbak? Jawab Mas. Pak, saya kemarin ada tamu, transaksi. Masuk kamar, saya mulai melayani tamu saya. Adzan subuh terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om, berhenti dulu ya. Kenapa Mbak? Gak enak sedang adzan subuh. Hubungannya apa? Saya ini jelek-jelek jamaahnya Gus Miftah. Gus Miftah bilang, kalau dengar adzan aktivitas berhenti. Apalagi ngelonte. Dia berhenti. Selesai adzan dikumandangkan, tamunya bilang, Mbak Anda saya bayar. Full, tapi gak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku juga jamaahnya Gus Miftah. Ketemunya di Rom. Tapi apa yang terjadi? Bisa menghentikan kemaksiatan. Loh. Maka apa? Berikan harapan. Satu saat saya pengajian di Bekasi mau pindah ke Cikarang. Lewati Kalimalang. Melewati rumah-rumah para PSK. Sepanjang Kalimalang. Pintu kaca mobil saya buka. Mbak-mbaknya PSK lihat saya. Dia teriak, Gus Miftah mampir. Apakah saya mampir? Oh. Saya datang, masuk. Saya tanya, berapa PSK yang datang? Dijawab, ada 100 PSK. Bisa gak dikumpulkan? Saya bilang, bisa. Oke. Akhirnya mereka saya kumpulkan di satu tempat. Saya bilang, mau gak pengajian sama Gus Miftah? Mau. Saya kasih waktu 15 menit, saya mau pengajian. 15 menit saya ceramah ibu. Selesai saya ceramah sama PSK, saya bilang apa? Semalam kalian paling sedikit dapat berapa? 200.000 kiai. Oke, janji sama saya. Semua PSK yang hadir saya bayar. Saya kasih uang 200.000. Tapi syaratnya satu. Selesai ini Anda pulang gak usah bekerja. Mau? Mau Mas. 100 orang saya kasih uang 200.000 semuanya, 100 PSK, 20 juta. Janji gak kerja. Siap bah, kita pulang. Begitu saya masuk mobil, kiai yang jemput saya ini bilang apa? Mubadir Gus. Saya mikir, apa yang dimaksud dengan mubadir? Apakah saya bayar karena gak saya pakai? Atau apa? Ternyata bukan itu yang kiai maksud mubadir. Maksudnya apa? Mubadir Gus. Hari ini mereka Anda bayar semuanya pulang, tapi besok mereka akan bekerja kembali. Mubadir. Apa jawaban saya? Pak Kiai, sorry kalau Anda mengatakan mubadir. Dari mana Anda mengatakan mubadir?
Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, apalagi berhenti semalam itu prestasi. Persoalannya adalah kita itu orang baik kadang-kadang malah benci dengan ahli maksiat, sementara ahli maksiat itu respect dengan orang baik. Contoh, saya mau ngaji di klub malam di Jogja, duduk bersama para LC, pemandu karaoke. Kalau di Palembang namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Kata Pak Rosidin, karaoke, kata rock dibuka, oke. Begitu saya duduk, ada rombongan pengajian lewat Pak. Set. Apa kalimat yang keluar dari mbak-mbak pemandu karaoke? Gus, doakan ya. Saya segera keluar dari tempat ini, saya pengen ngaji seperti mereka. Ini yang ngomong tukang mabuk. Doakan saya supaya cepat keluar dari tempat ini, supaya saya bisa ngaji seperti mereka. Saya malu, malam ini saya bermaksiat, mereka ngaji dan sholat. Satu saat, saya jalan dengan para kiai naik mobil di Jalan Magelang. Ada mbak-mbak di klub malam pakaiannya seksi. Sebenarnya tidak seksi sih, hanya salah kostum. Itulah alasan kenapa saya harus selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau melotot tidak kelihatan. Begitu ini rombongan lewat, lihat mbak-mbak seksi. Apa kalimat yang keluar dari mulut para teman-teman saya kiai? Ahli maksiat, malam-malam memancing murkanya Allah. Kenapa mereka nggak pulang? Malam-malam malam buka aurat, nerima tamu dan lain sebagainya. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Ini ahli maksiat melihat orang baik penuh kasih sayang dan cinta. Kenapa orang baik justru penuh kebencian kepada ahli maksiat? Bukankah kemudian Allah memberikan semangat kepada ahli maksiat dengan mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kita gak boleh ahli maksiat. Allah tidak memanggil dengan bahasa wahai engkau ahli maksiat. Orang yang banyak dosa, Allah tidak memanggil dengan kalimat wahai engkau para pendosa. Tetapi katakan hai hambaku yang melampaui batas. Makanya Nahdlatul Ulama harus mampu menghadirkan dakwah yang menyenangkan. Nahdlatul Ulama harus mampu menghadirkan dakwah yang solutif, yang tidak memukul tapi harus merangkul, yang tidak nakut-nakuti tapi harus membahagiakan, yang mengajak bukan mengejek. Orang meden-medeni tapi nyenengke. Makanya Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Sadiliyah, dia mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurumu gak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok gawe merengut. Bener gak Bu? Saya ditanya kemarin di Banten lama dengan ribuan orang. Gus, kenapa kok pengajiannya dibuat menyenangkan? Dia saya tanya, saya mau tanya sama you. Orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Senang, salah. Orang susah mencari senang. Di mana mencari senangnya? Di klub malam. Maka namanya dunia hiburan malam. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari senang di klub malam, Pak? Karena nggak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Kalau pengajian seperti ini sudah senang, insya Allah nggak bermaksiat di klub malam. Seneng niku angsal, ya nggak boleh bermaksiat. Lah ketemu kiai wes seneng. Janda-janda tua kemayu. Lungguhe ngarep dhewe tungkae selonjor ke. Ora rumangsane tungkae meletek-meletek yuyu. Oh punya suami. Ya. Makanya kalau punya suami disayang. Jangan dionek-onek ketok. Suamimu nggak usah kamu cereweti, insya Allah mati sendiri. Nah, bagaimana satu abad ini Nahdlatul Ulama menjaga Indonesia dengan dakwah yang menyenangkan? Yuk kita lanjutkan setelah sholawat. Yuk sholawatan. Mbok sone sing ngenteng titik, oh wesel aku wabot sone. Sone elek temen ya.
Kita doakan tukang soundnya di sound yang paling besar. Sa RT. Mana anak-anak hadroh, mana ini? Ayo Pak Polisi, selamatan Pak Polisi. Pak Polisi perutnya jangan besar-besar. Ya Allah. Kacamata meneh. Nanti kacamata saya buka habis sholat maghrib. Nanti saya buka kacamata langsung, Gus buka sarungnya. Emangnya aku cowok apaan? Cangkem ya. Wong lemu cerewet. Ibu, laki-laki sama perempuan matinya duluan mana? Persis. Maka di mana-mana lebih banyak janda. Pertanyaan saya, kenapa laki-laki cepat mati? Karena stres, istrinya ngeyelan kayak kamu. Lemune ya Allah. Orang gemuk itu ciri-cirinya satu, kalau foto posenya miring, set. Karena khawatir perut lemannya kelihatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jaga tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Tangan diangkat untuk Nabi. Sing banter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Diangkat lagi untuk Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin
buah berkat rasane nikmat. Sayur gandum, sego gandum, sayure asem. Bedane fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Oh, ya dah untuk ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlenteng. Ketua panitia ini siapa ge? Siapa ketua panitia ini? Pak Yai. Halo Pak Yai. Minta sair. Oh ya Pak Yai minta sair. Pondok apa namanya sini? Mansal Huda ngundang Gus Miftah. Mansal Huda kiainya gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Oh. Doakan gue segera. Kayaknya wani-wani, oh segera. Nggak ada suami berani sama istri itu nggak ada. Sak pinter-pintere kiai dikitak bojone goblok dadak tak kandang. Mana bunyai, mana bunyai? Iya, brota. Santai aja bunyai, izinkan suamimu. Saya mau tanya, Bu, suami itu milikmu apa miliknya Allah? Miliknya Allah. Makanya kamu gak boleh marah kalau suamimu nikah lagi. Kan tidak diminta, hanya dibagi. Kalau Pak Kiai ke pondok saya di Jogja, utara pondok saya itu kuburan. Satu hari istrinya meninggal dunia, dimakamkan di kuburan utara pondok saya. Hari kedua suaminya datang ke kuburan bawa kipas angin. Saya bilang, harusnya kalau istrimu kamu mati, bacakan tahlil dan yasin. Kenapa kamu bawa kipas angin? Gus, istri saya berwasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Dikipasi supaya cepat delalah musim hujan. Santai Pak Kiai, ini rahasia dari saya Pak Kiai. Ini karena Pak Kiai baik sama saya kasih cerita Pak Kiai. Ini sifatnya rahasia Pak Kiai. Jangan bilang sama istri. Jangan bilang sama istri. Menikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau dipamerkan riak, gak dapat pahala. Makanya Pak Kiai kalau nikah lagi sembunyi-sembunyi. Ayo cansor, wani apa ora kowe? Orang Jawa itu punya slogan, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Maksudnya apa? Diwaca angel diguak dosa. Makanya Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Bojo tuwek disimpen, sing tinggal bojo anyar. Tapi santai Bu, saya sama Pak Kiai ini suami setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Direkam kamera. Ini aja sebelum saya lanjutkan NO. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu muara ini Anda pilih yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha. 3 keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4 Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu muara ini Anda pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2.
Ibu-ibu sana langsung teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya apa? Potensi-potensi kebaikan Indonesia harus bersatu. Kemarin saya sampaikan di Lubuk Linggau Bapak Ibu. Indonesia ini rumah besar. Ada 6 kamar yang ada di dalam rumah besar itu. Ada rumah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang sebagai konsekuensi pengamalan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua orang Indonesia harus beragama. Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis. Indonesia bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Makanya kemarin saya sempat rame dikira intervensi agamanya Farel. Di media saya dihajar. Katanya apa? Gus Miftah intervensi agamanya Farel Prayoga. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Saya pengajian di Banyuwangi, Farel sebagai bintang tamu. Saya ngaji, dia nyanyi. Dia baca sholawat. Saya tanya, Mas, Nak, kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Kamu sudah terkenal, banyak rezeki, belajar ngaji. Terus kemudian dia nyanyi lagunya ibu-ibu sini. Ojo dibanding ke. Jangan bandingkan saya dengan Pak Rosidin. Jelas perutnya bagus saya. Apalagi kasat korwil. Ya Allah. Padahal sarungnya gajah duduk. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Selesai nyanyi ojo dibanding-banding ke. Nak mbok kamu ngaji. Sudah terkenal banyak rezeki. Panitia datang bawa tulisan kertas. Gus mohon maaf. Farel Prayoga non Islam. Saya kaget. Kaget saya bukan masalah non Islamnya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sehingga dia saya tanya bisa ngaji apa? Enggak. Karena saya merasa keliru saya bilang, mohon maaf kalau begitu Farel, apapun agamamu kamu jadi hamba yang taat. Dia saya tanya, Farel agama kamu apa? Dijawab privasi. Lah muncul masalah gara-gara privasi ini. Banyak kemudian di media sosial orang banyak berpendapat. Maka saya bilang sama orang NU, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Betul? Makanya Al-Qur'annya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ditanya itu pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Sekarang gara-gara medsos, semua orang bisa berpendapat walaupun pendapatnya tidak mutu. Sekarang pengen viralkan gampang mas. Di TikTok ada mbak-mbak lepas jilbab, pakai jilbab, kotangnya dibuka, pamer susu. Hai guys, ya Allah, ini maksudnya apa? Untung saya lihatnya pas pakai kacamata. Malah genah matamu, malah genah itu. Malah genah. Aku mumet mikir wong gene aku. Banyak orang yang berpendapat dengan mengatakan apa? Jawaban Farel keren, agama itu privasi. Saya mau tanya sama orang Muara Enim. Agama itu privasi apa bukan? Oh bukan. Kalau saya bukan. Saya menghormati mereka yang mengatakan agama itu privasi, tapi kalau bagi saya pribadi bukan. Kenapa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Dohir. Tampakkan, dimenangkan. Ada yang bawa KTP? Pak Rosidin, mohon maaf Pak Rosidin, pinjam KTP-nya. Aman tidak untuk menggantikan kok Pak. Kalau Pak Rosidin pengen panjang umur gampang, bikinlah KTP seumur hidup. Enggak mati-mati. Kalau Pak Kiai pengen panjang umur gampang, jadilah orang budek. Kenapa? Enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa.
Santai Bu, cuma satu istrinya Bu, santai. Karena yang lain diam-diam Bu. Coba kita lihat KTP. Salah satu kolom yang ada dalam KTP itu apa Bapak Ibu? Kolom agama. Kalau memang agama itu privasi, kenapa ditulis dalam kolom agama? Seharusnya apapun agama Anda harus bangga dengan agamamu yang kamu tulis dalam KTP-mu. Contoh di sini, wah kok fotonya kayak preman. Oh masa muda ini Pak ya. Saya kaget fotonya kayak preman Tanah Abang. Nama Pak Rosidin Hasan, agama Islam. Harusnya apa? Pak Rosidin bangga dong dengan KTP-nya yang ada identitas Islam. Kita doakan Pak Rosidin masuk surga. KTP-nya. Anda yang beragama, nyuwun sewu Pak, yang beragama Kristen, ya silakan. Nama Saverius, agama Kristen, silakan bangga. Agama itu bukan privasi. Yang privasi itu apa? Ibadah. Itu baru privasi. Nggak usah dipamer-pamerkan. Makanya dulu saya sering cerita, zaman Pak Cahyokumolo jadi Menteri Dalam Negeri, itu ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap diskriminasi. Pak Cahyokumolo tanya sama saya, pripun Gus? Saya menolak. Kenapa? Karena itu kebanggaan. Kalau kolom agama dalam KTP dihapus saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju Ibu? Setuju Bapak-bapak? Setuju, codot kok. Indonesia ini rumah besar Pak. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Bagaimana kemudian cara menjaga kebinekaannya? Satu, meyakini agama yang kita peluk benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Bukankah kita ingat, ini awal mula dari Corbuzier masuk Islam. Saya bacakan satu ayat. Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Sifat yang dikembangkan sebagaimana sifat Nahdlatul Ulama. Toleransi. Toleransinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Anda yang Islam silakan ke masjid, yang Kristen silakan ke gereja, yang Hindu silakan ke pura. Yang menjadi masalah itu apa? Sudah nggak pernah ke masjid, tapi komentar kepada mereka yang berangkat ke gereja. Nggak pernah sholat, tapi senengannya urusan agama orang lain. Makanya kalau Anda ke tempat saya Pak, pondok pesantren saya berada di lingkungan 60% Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Yang mau saya sampaikan bukan soal itunya. Saya yakin kalau toleransi antar agama, insya Allah kita semuanya bisa toleran. Amin. Santai saja. Anda punya tetangga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nggak ada masalah. Saya meresmikan gereja, meresmikan masjid yang datang orang gereja. Di Jakarta gereja diresmikan yang ceramah saya tahun 2021. Yang saya dikafir-kafirkan oleh orang se-Indonesia. Miftah kafir. Saya jawab, rapopo, sahadat meneh. Saya dikafir-kafir gitu. Diposting sama Mas Jadi Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali Pak. Yang komentar 100.000 kali. Semuanya mencaci maki saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa saya baca? Kalau kamu pasti dibaca karena followernya 2.
Makanya kemarin ada pengacara dukun Kiai melaporkan saya, nantang debat saya. Saya bilang, nggak level, kenapa? Untuk apa saya ngelayani? Followermu cuma 14.000, aku 2 juta lebih. Sorry. Loh. Untuk orang seperti itu, orang yang sombong, kita sombong, sodako, kowe ora tau ngaji kok, goblok. Ternyata malah pendukungnya Firdaus. Mesti ngajine ning Samsudin cah iki. Saya tidak musuhi dukunnya Bu, saya mengedukasi masyarakat supaya tidak percaya dengan dukun. Marah dukunnya sama saya, dilaporkan polisi. Ya saya biasa-biasa saja itu. Masa kita kalah sama dukun? Untuk apa fungsinya banser? Maju ser. Malah rai dosak-usak raka-rukanan. Lima menit lagi, karena saya harus ke bandara ya. 1 jam mbahmu. Saya malam ini ada acara di Mabes Polri. Aku ngaji 1:30 loh, jam 2 di lo tenan. Infak 1000 cerewet. Nah. Santet meteng kowe. Orang Rasul aku ya ini ganteng kok. Pada ke Rosidin. Pak Rosi. Saya yakin Pak Rosidin ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Rosidin jangan dikubur sebelum mati ya. Nah, masing-masing kamar ini ada beberapa ranjang. Di kamar Islam ada ranjang NU, ada ranjang Muhammadiyah, ada ranjang Al-Wasliyah. Pesan saya cuma satu, kembalilah ke ranjang masing-masing, gak udah intervensi ranjang orang lain. Betul? Yang suka tahlil silakan tahlilan, yang tidak suka jangan menghina tahlil. Yang suka maulid silakan lanjutan, yang tidak suka maulid gak usah komentar maulid. Kalau saya tegas, Anda tidak suka maulid berarti Anda lebih biadab dibandingkan Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang dinas oleh Al-Quran neraka bahkan sebelum dia mati. Itu saja senang dan cinta dengan lahirnya Nabi. Kalau kamu ngaku Islam tapi gak senang dengan maulid, jangan-jangan kamu lebih hina dibandingkan Abu Lahab. Mungkin namanya Abu Gosok. Mbak Yowe sing tahlil monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang solawatan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Silahkan. Kan santai saja, dulu saya dihina, orang NU gimana? Solawat itu boleh, solawatan enggak boleh. Masa kamu gak bisa membedakan solawat dengan solawatan, yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawatan. Sama, katok itu belum dipakai. Kalau dipakai namanya katok. Sarung itu belum dipakai. Kalau dipakai namanya, masa gak boleh? Ya gondal gandul. Kotang itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya kotang. Masa gak boleh? Ya kewer-kewer Pak Rosidin. Sempak belum dipakai, kalau dipakai sempakan. Gak usah apa-apa dikit-dikit demo. Ini negara sudah punya banyak masalah. Pemerintah perlu kita support. Gak usah dikit-dikit demo, apa-apa demo. Aksi bela tauhid demo, bela ulama demo. Waktunya habis untuk demo, gak produktif. Demo cara NU saja. Aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi solawatan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela janda ya lamaran. Nah,
Makanya NU dalam umur 1 abad ini harus muncul sebagai perekat. Kalau dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadilah yang mu'rab, jangan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Mu'rab itu pemain, mabni itu penonton. Mu'rab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Maka NU harus menjadi mu'rab, optimis menatap masa depan. Terus bergerak, jangan pernah berhenti untuk kebaikan Indonesia. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Bapak Ibu, pesan Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu, dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Yuk cinta kepada orang Indonesia, mbuh NU, mbuh Muhammadiyah, apapun tetap cinta. Sama halnya saya siang hari ini datang ke Muara Enim dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.